Baru saja Arya akan spill rumah baru yang dibangun buat istri tercinta. Hal itu justru memicu amarah Pinkan Mambo lantaran menuding Arya telah menggunakan uang endorse miliknya untuk membangun rumah tersebut. Pinkan pun langsung mengungkapkan amarahnya pada Arya lewat video live di media sosial. Bulan-bulan aku dibohongin rumah itu tiba-tiba jadi. Ntar kita beli lagi di Aku nggak mau BSD. tinggal di tanah. Kok kamu maksa? Berarti kamu bos, aku pembantu. Ya, Pinkan benar-benar murka karena merasa dikhianati dan dibohongi oleh Arya. Pasalnya selama ini Arya tak pernah mengaku rumah itu miliknya, makanya ia sempat curiga Arya menggunakan uang endorse-nya untuk membangun rumah tersebut. Dan yang membuat Pinkan sakit hati, Arya menyebut Pinkan lebih memilih menyewa apartemen dengan harga 1,5 juta. Gara-gara hal itu, netizen pun auto merujak gaya hidup Pinkan yang hedon. Ya kalau uang endorse masih nggak terlalu banyak sih. Lebih tepatnya lebih banyak uang yang saya nabung aja sih dari hasil live. Ya daripada duit habis aja nggak ada rupanya. Ya aku bangun aja ngiseng-ngiseng. Aku marah sama Arya gara-gara dibilangnya ngomongnya Pinkan tuh biaya apartemennya aja 1,5 gitu. Dia bikin rumah tanpa izin aku satu. Jadi selama setahun aku dibohongin bilangnya rumah saudara. Anakku sekolah di BSD dan usaha donat aku di BSD. Jadi untuk aku tinggal di sini susah. Cara berpikir orang susah menabung untuk jadi kaya. Menabung tuh nggak jadi kaya. Yang jadi kaya tuh bikin usaha. Kalau kita bikin usaha, kita bisa kaya. Gitu. Menggiring opini bahwa hidup Pinkan hedon. Karena terlanjur sakit hati, Pinkan secara tegas menolak tinggal di rumah sepatan kecuali Arya menyanggupi keinginan Pinkan untuk membeli rumah di kawasan BSD yang harganya mencapai belasan miliar. Lantas apakah Arya akan menyanggupi keinginan Pinkan? Dan bagaimana tanggapan Arya melihat sang istri justru lebih kerja keras dibanding dirinya? Jadi aku akan menerima rumah itu kalau dia udah beli rumah sama aku di BSD bareng. Terus ngerti lah dia kan di sono kan fasilitasnya usahanya banyaknya di sana. Donatnya segala macem gitu, anak sekolah. Jadi ya kita harus beli rumah di sana. Dia juga kan mau beli rumah tadinya yang 14 miliar. Kalau aku mah nyanggupinnya kalau aku nyumbang 1M ya nggak apa-apa, sisanya kamu gitu, sesanggupnya aku aja. Tapi kalau omset aku perusahaan aku banyak ya nggak apa-apa berdua. Ya karena kebutuhannya kan lebih banyak dia ketimbang saya. Istri nggak boleh nuntut sama suami kalau suami kemampuannya segitu. Tapi kalau istri kebutuhannya lebih banyak ya resiko lu. Lu yang cari duit yang lebih keras, kerja kerasnya. Kalau lu sanggup nggak masalah. Kan lu pengen ibaratnya kasarnya gini. Kita ngomong sama orang lah gitu sama teman. Lu pengen hidup enak. Lu pengen hidup mewah, tinggal yang enak, terus fasilitas yang enak, pengen beli ini, pengen beli itu, ya lu harus kerja keras. Jelang proses persalinan sang istri Alisa Dagise yang tinggal menghitung hari, Al-Ghazali membagikan pesan haru yang menyentuh di akun media sosialnya. Ya, Al mengunggah foto masa kecilnya sambil mengenang perjalanan hidupnya dari seorang bayi yang belum memahami dunia hingga bersiap menjadi seorang ayah. Al juga mengaku tak pernah membayangkan akan sampai di fase menjadi orang tua. Di akhir unggahannya, Al memohon doa agar diberi kesiapan lahir dan batin untuk menjalani peran barunya nanti. Ya, penting aku selalu berdoa sih, semoga anak ini menjadi anak yang solehah ya, solehah benar. Dan selalu berbakti sama orang tua dan ingat agamanya, ingat taat pada Allah juga, ingat Rasulullah. Yang penting aku ingin dia jadi anak yang solehah. Jadi dia tuh kayak seneng banget menunggu bayi ini. Jadi setiap saat Alisa ke dokter dia nganterin dan dia tuh bener-bener kayak udah nggak sabar pengen ketemu anaknya gitu. Jadi dia bener-bener yang itu gimana ya rasanya jadi bapak ya, gimana rasanya jadi bapak ya. Dia bener-bener kayak yang emang seneng. Dia bener-bener mempersiapkan diri untuk menjadi ayah sih. Berbeda dengan Al yang diliputi haru, Alisa Dagise justru sangat santai jelang persalinannya akhir April mendatang. Lewat media sosial, Alisa membagikan momen serunya saat menyaksikan sang idola Justin Bieber di Coachella. Bahkan karena melihat Billie Eilish, Alisa jadi bernostalgia mengenang momen saat dirinya menjadi one less lonely girl di konser sang idola Justin Bieber 2011 silam. Tak hanya asik bernostalgia, saking santainya, Alisa juga masih rutin pilates dan nge-gym sejak usia kehamilan 3 bulan hingga kini memasuki 9 bulan. Olahraga dia, gym dia rutin ya.
Harus olahraga, harus olahraga karena memang orang hamil tuh nggak boleh nggak olahraga supaya dia memperlancar anaknya supaya gampang lahir. Sebagai nenek, calon nenek ya seneng ya kan udah kondisinya juga kepala bayinya udah dibawa banget jadi bisa anytime keluar anaknya jadi ya bisa nggak tahu kapan tapi paling 2 minggu seminggu 2 minggu lah maksimal 2 minggu doain aja ya. Alisa Dagis, Bumil yang satu ini sih memang kece banget ya pemirsa. Tetap aktif, olahraga dan glowing jelang persalinan. Sementara Al Ghazali benar-benar menunjukkan sisi dewasa yang makin matang. Tulis pesan haru dan merefleksi perjalanan hidup sampai kesiapan jadi ayah. Ih, bikin netizen ikut baper deh. Dan calon buah hati mereka juga sudah dinanti oleh banyak orang. Kita doakan yang terbaik ya pemirsa. Semoga nanti proses persalinan Alisa diberi kelancaran dan sehat semuanya. Alright, good morning. Bersama saya Natalia Hosiana, kita akan nge-spill cerita selebriti yang paling update, paling viral dan paling hot hanya di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya, baru umur 4 tahun, Ryanza udah ketemu pemain bola dunia. Wow, anak Sultan memang beda sih ya pemirsa. Tapi gak kalah heboh nih, akun sosial media Atta Halilintar juga di-follow sama Ronaldo. Wow, dulu cuma main di game, sekarang sudah temenan di sosmed. Bangga sih. Berita selengkapnya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Lagi-lagi Ryanza Malik Ahmad, putra kedua pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, bikin netizen iri, terutama para pecinta sepak bola. Bagaimana tidak, Ryanza atau yang kerap disapa Aja ini berhasil mendapatkan tanda tangan dan foto bareng dengan para legenda sepak bola dunia seperti Ronaldo Nazario, mantan pemain timnas Brazil. Momen keberanian Aja meminta tanda tangan dan foto bareng dengan Ronaldo saat acara Clash of Legends 2026 yang diadakan di sebuah hotel di Jakarta juga menyorot perhatian publik. Di usianya yang masih 4 tahun, Aja yang menggunakan jersey timnas Brazil tanpa malu dan takut menghampiri Ronaldo dan meminta pesepak bola berusia 49 tahun ini untuk membubuhkan tanda tangan di jersey yang dikenakannya. Sebagai orang tua, Raffi dan Nagita serta Rafathar sang kakak ikut happy dan memuji keberanian Aja. Ada berani ngomong gimana tadi. Buat disimpan tanda tangan Ronaldo. Tanda tangan dia. Tak hanya Aja, Rafathar pun juga berkesempatan untuk foto bareng dengan Ronaldo. Tak seperti Aja, Rafathar justru terlihat malu-malu saat berfoto dengan pemain legendaris sepak bola dunia tersebut. Tak beda jauh dengan keluarga Sultan Andara yang juga bertemu dengan Ronaldo CS. Bak mimpi di siang bolong, rasa bahagia pun dirasakan suami Aurel Hermansyah, Atta Halilintar. Pasca bertemu dan bersuah foto bareng Ronaldo CS, tiba-tiba saja Atta ketiban rezeki gara-gara akun sosial medianya di-follow balik pemain legenda Brazil tersebut yang merupakan idolanya sejak kecil. Aku juga nggak tahu, alhamdulillah ya tiba-tiba kok di-follow Ronaldo, aku juga di-like, di-follow, jadi
Ya nggak tahu lah, ada aja rezekinya, ada hokinya, apalagi itu kan idola-idola aku dari kecil ya. Kemarin di follow pemain-pemain dunia, sekarang di follow Ronaldo, kemarin sama Marcelo, Pique, Puyol, terus kayaknya alhamdulillah ya banyak banget legend-legend pada follow aku. Jadi aku sekarang kalau posting aja hati-hati nih, aduh legend itu bakal keganggu nggak ya? Bukan hanya itu saja, pria 31 tahun ini merasa pencapaiannya itu seperti angan-angan yang terwujud alias mimpi jadi nyata. Bahkan selain akun sosmednya di follow back sejumlah pemain legenda sepak bola dunia, Atta tak menduga bisa akrab dan sering berbalas pesan dengan mereka. Besti banget ya. Dream come true lah, mimpi jadi nyata. Bisa temenan di IG terus DM-an gitu. Iya, ketemu aslinya gitu ya, sama Hazard, Ribery. Tiba-tiba malam-malam di WA Ribery gitu kan, maksudnya itu kan suatu kebanggaan lah buat aku ya. Biasanya ngobrolin sepak bola aja sih, sepak bola, atau kadang-kadang cuma ngobrolin fashion, ngobrolin lagi bikin apa, ngobrolin yang baik-baik aja sih. Kaget lagi mau tidur, habis acara, di follow Ronaldo. Wah, jadi orang Indonesia yang di follow Ronaldo keren aja.